Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilam Janingsi dari Prodi Akuntansi semester 3 Universitas Yarsi. Jadi hari ini saya akan melanjutkan topik 12 yaitu asumsi klasik atau heteroskedastisitas dan regresi data sekunder. Nah, di sini ada heteroskedastisitas, yaitu tujuannya untuk menguji apakah dalam metode terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain menurut Ghazali 2011. Ada beberapa cara untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas. Melihat grafik plot ZPRED dan SRESID, uji Park, uji Glasser, dan uji White. Di sini uji heteroskedastisitas dengan grafik plot ZPRED dan SRESID. Grafik scatter plot melihat antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residual SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot antara SRESID dan ZPRED yang telah diprediksi. Langsung aja kita masuk ke SPSS-nya. Di sini sudah ada res 1 dan kita akan membuat di sini udah ada res 1, langsung aja kita akan ngebuat res 2-nya. Yang pertama, kita akan melakukan grafik scatter plot. Klik analyze, regression, linear, lalu dependennya kita isi dengan keuntungan, independennya kita isi dengan aset dan harga saham. Lalu statistiknya, estimate dan model fit, plotnya ini kita isi RSEID di Y, yang X nya ZPRED. Lalu continue, save nya, oke, continue, lalu klik OK. Nah, ini muncul grafik scatter plot dependent variabel keuntungan. Jadi datanya ini menyebar secara acak, tidak teratur, maka dalam model regresi ini disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Kita langsung ke PPT. Berikut data analisisnya. Jika ada pola tertentu seperti titik-titiknya yang ada membentuk pola tertentu yang teratur, bergelombang, melebar, kemudian menyempit, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Maka selanjutnya kita akan melakukan dengan uji Park. Uji Park ini menurut Ghazali 2018, uji Park mengemukakan metode bahwa varians
merupakan fungsi dari variabel-variabel independen apabila koefisien parameter beta dari persamaan regresi tersebut signifikan secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa dalam data model empiris yang diestimasi terdapat heteroskedastisitas, dan sebaliknya jika parameter beta tidak signifikan secara statistik, maka asumsi homoskedastisitas pada data model tersebut tidak dapat ditolak. Kita akan melakukan uji heteroskedastisitas dengan uji Park. Kriteria uji Park menurut Ghazali 2013 adalah jika nilai probabilitasnya lebih dari 5% atau 0,05, maka dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Tetapi jika nilai probabilitasnya kurang dari 5% atau 0,05, maka dikatakan terjadi gejala heteroskedastisitas. Kita akan coba ke SPSS-nya. Caranya yang pertama ini udah ada res 1. Kita akan ngebuat yang res 2-nya. Caranya itu transform confirm variabel. Di sini target variabelnya diklik res 2. Salah. Function grupnya all, lalu di sini kita cari apps ini kita tulis di sini juga buka kurung ini kita masukin yang standardis. Ini kan res 2, jadi dikali standardis juga. Nah, lalu klik OK. Nah, di sini sudah muncul res 2. Kemudian kita akan melakukan ln res 2. Cara melakukannya itu sama, transform keyword variabel. Di sini target variabelnya itu depannya itu kita tambahin ln underscore ln. Terus function grupnya all, ininya kita ganti ln. Ini kita hapus dulu. Kita masukin ln. Kita masukin res 2. Lalu klik OK. Kita lihat di sini muncul ln res 2.
Lalu kita akan melakukan regresi res 2. Caranya itu analyze. Lalu kita akan melakukan regresi res 2. Caranya klik analyze, regression, linear. Ini kan dependennya keuntungan. Ini kita hapus. Kita masukin jadi ln res 2. Nah, independennya aset, harga saham, statistiknya, estimate dan modal fit aja, continue. Plotnya masih sama, continue. Save-nya, continue, lalu klik OK. Setelah itu kita akan melihat hasil outputnya itu di tabel koefisien. Jadi melihat signifikan. Nah, pada aset ini signifikannya itu 0,498. Harga sahamnya 0,887 yang merupakan lebih dari 0,05. Jadi 0,498 itu lebih dari 0,5 dan 0,887 itu lebih dari 0,05 juga. Jadi dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Selanjutnya kita lihat di PPT diuji heteroskedastisitas dengan uji Gleiser. Uji Gleiser ini yaitu meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independensi. Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Hasil tampilan output SPSS Jadi kita langsung aja ke uji Gleiser, memulai. Caranya itu kita akan membuat, ini kan sudah RS2 dan di sini juga udah ada ln res 2. Kita akan memunculkan S1. Ini transform keyword variable. Nah, targetnya ini diganti di sini apps. Terus ini all, ini function variabelnya itu apps. Nah, nih. Oke. Ini dihapus dulu. Nah, ini kita masukin yang res 1. Lalu kita klik OK. Sudah muncul. Kita lihat sudah muncul. Maka kita akan melakukan regresi dengan cara analyze, regression, linear. Dependennya kita keluarin ke yang, lalu kita masukin ke apps res 1. Ini masih sama.
masih sama semua, lalu klik OK. Kita akan melihat nilai dari koefisien. Nilai signifikannya di aset 0,491 yang berarti lebih dari 0,05, dan harga sahamnya itu 0,80 yang berarti juga lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan uji Glasser ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Lalu kita akan mulai regresi. Jadi pengertian regresi adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen atau terikat dengan satu atau lebih variabel independen, dengan tujuan untuk mengestimasi atau memprediksi rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Tujuannya, untuk setiap variabel independen, koefisien ini dihasilkan dari prediksi nilai variabel dependen dengan persamaan. Koefisien regresi dihitung dengan tujuan meminimalisir penyimpanan antara nilai aktual dan nilai estimasi variabel dependen berdasarkan data yang ada. Bentuk umum persamaan regresi berganda yaitu Y sama dengan A ditambah B1, X1 ditambah B2, X2 ditambah B3, X3, dan seterusnya. Di mana Y variabel dependen, B1, B2 itu disebut koefisien variabel, di sini X1, X2 disebut dengan variabel independen. Menurut Ghazali 2011, ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari goodness of fit-nya. Secara statistik hal ini diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F, dan nilai statistik T. Kita akan melakukan dengan koefisien determinasi R2, R kuadrat. Kita langsung aja ke SPSS-nya. Kita langsung klik Analyze, Regression, Linear. Independennya ini kita keluarin, kita masukin lagi yang keuntungan. Lalu statistiknya masih sama, plusnya kita hapus, yang ini kita keluarkan. Kita keluarkan juga yang ini, lalu continue, save-nya juga kita kosongkan, masih sama kayak tadi, langsung kita klik OK. Nah, kita akan menginterpretasikan hasil outputnya dari yang pertama itu model summary. Ini ada di model summary-nya. Dari adjusted R-square 0,955, maka dapat dijelaskan variabel dependen keuntungan dijelaskan dari aset dan harga saham. Jadi keuntungan sangat berpengaruh atau aset dan harga saham sangat berpengaruh variabel keuntungan. Di sini dijelaskan koefisien determinasi adalah ukuran untuk mengetahui koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam merangkai variabel dependen. Kebanyakan pengguna koefisien determinasi dalam SPSS diambil melalui nilai adjusted R kuadrat.
Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi independen. Lalu kita akan melihat uji F. Uji F ini digunakan untuk melihat apakah variabel bebas mampu secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat. Nilainya dapat diambil dari ANOVA B dalam SPSS. Di sini tabel ANOVA. Di sini ada nilai F dan signifikannya 0,000. Kriterianya F hitung lebih besar dari F tabel atau nilai probabilitas signifikannya kurang dari 0,05. Jika memenuhi kriteria, artinya semua variabel independen berpengaruh secara simultan bersama-sama terhadap variabel dependen. Nah, di sini kan nilai signifikansinya 0,00 yang berartinya kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan dalam model regresi ini variabel aset dan harga saham bersama-sama berpengaruh terhadap variabel keuntungan. Lalu kita akan menginterpretasikan uji T. Selain mengetahui kemampuan secara bersama-sama, variabel bebas menjelaskan variabel terikat. Juga perlu mengetahui apakah setiap variabel bebas juga berpengaruh terhadap variabel terikatnya. Untuk pengujian ini digunakan uji T. Kriterianya adalah T hitung lebih besar dari T tabel atau nilai probabilitasnya signifikan kurang dari 0,05. Jika memenuhi kriteria, artinya semua variabel independen berpengaruh secara individual terhadap variabel dependen. Nah, pada koefisien ini nilai T aset 5,104 5,955, signifikansinya aset 0,001 dan harga saham signifikansinya 0,001. Nah, 0,01 itu terdapat nilai signifikansinya 0,01 pada aset dan harga saham juga 0,01 yang berarti kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel keuntungan ini dipengaruhi oleh variabel aset dan variabel harga saham. Jadi di sini itu ada B, yaitu beta, yaitu untuk mengukur atau melihat nilai negatif atau positif. Jadi yang berpengaruh itu kita ngelihat dari nilai betanya. Nah, pada saat di sini betanya itu asetnya 0,08, yang berarti nilai asetnya berpengaruh nilai positif pada variabel keuntungan. Lalu harga sahamnya juga sama 0,587, yaitu nilai positif yang berpengaruh pada nilai keuntungan. Maka jika aset dan harga saham meningkat, maka aset dan harga saham pun meningkat. Terakhir, dalam analisis regresi ini adalah
Terakhir, elemen regresinya adalah uji asumsi-asumsi pokok sehingga nilai koefisien regresi yang dihasilkan baik dan tidak bias. Untuk itu, dilakukan uji normalitas, multikolonialitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Jika asumsi klasik terpenuhi, maka estimasi regresi akan blue-based linear unbiased estimator. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.